Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firna Mutiara Yuliandari Hermawan dari Ilmu Komunikasi Jurnalistik 3D Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai literasi media. Dibuatnya video ini untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah komunikasi massa. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama, di sini saya akan membahas mengenai pengertian dari literasi media. Nah, tapi sebelumnya, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan literasi. Nah, literasi ini diartikan sebagai kemampuan membaca, menulis, melek aksara atau huruf dalam berbagai bidang yang luas. Contohnya seperti di bidang politik, ekonomi, pendidikan, baik secara efektif, efisien, atau komprehensif. Nah, lalu apa sih yang disebut dengan literasi media ini? Literasi media bukan hanya didefinisikan sebagai kemampuan membaca atau menulis, melainkan juga kemampuan untuk menganalisis, menempatkan, mengevaluasi, menggunakan, mengkritisi, atau mengkomunikasikan media, baik itu secara teks, visual, suara, atau video. Nah, jadi apapun yang berkaitan dengan media, kita sebetulnya harus paham. Kita harus mampu menganalisis apa yang terjadi di dalam sebuah media. Apa saja dampak buruk dan baik dari media. Bagaimana kita coba menerapkan sisi positif dari media dan coba untuk menjauhkan diri dari hal buruk yang dibuat oleh media. Nah, sebelum memulai memasuki penjelasan yang lebih rinci mengenai literasi media, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu secara singkat mengenai sejarah dari literasi media. Nah, sejarah literasi media ini dimulai itu saat UNESCO mengembangkan prototipe model program pendidikan pada tahun 1965. Pada saat itu hanya baru 2 negara yang menaruh perhatian pada literasi media, yaitu Inggris dan Australia. Nah, akan tetapi pada tahun 1970 mulailah pendidikan media ini masuk ke kurikulum Eropa dan Amerika Latin. Di Amerika Latin, literasi media awalnya hanya mendapat perhatian dari LSM atau tokoh masyarakat karena hanya dianggap sebagai soal publik, bukan sebagai pendidikan. Namun akhirnya literasi media juga dilakukan di kalangan guru dan tokoh-tokoh masyarakat. Kemudian di Eropa literasi media ini dikembangkan melalui pendidikan sekolah dan luar sekolah ya. Dan akhirnya nih pada 1990 Amerika Serikat mulai menaruh perhatian terhadap literasi media. Waktu terselenggaranya acara National Conference Leadership on Media Education. Nah, setelah itu 15 negara mulai menerapkan literasi media di kurikulum sekolahnya. Nah, gimana teman-teman? Sudah cukup ya untuk sejarah dari literasi media. Nah, selanjutnya mengenai lalu gimana nih tahap yang harus kita lakukan untuk dapat mulai melakukan literasi media yang baik dan benar. Ada beberapa tahap tentunya. Yang pertama, peduli akan pentingnya mengelola media. Nah, maksudnya ini bagaimana kita mencoba menyesuaikan penggunaan media bagi diri kita sendiri dan juga orang-orang sekitar kita. Contohnya, membuat pilihan tontonan mana saja nih yang perlu kita tonton atau hindari. Kemudian, coba untuk mengelola waktu atau penggunaan media. Yang kedua, mempelajari beberapa keahlian khusus untuk melihat secara kritis. Maksudnya ini ketika kita sedang menggunakan media, jangan hanya sekedar melihatnya, menggunakannya lalu lewat begitu saja. Akan tetapi cobalah untuk menganalisis dan bertanya apa yang ada di dalam media, seperti bagaimana hal tersebut bisa terjadi, bagaimana yang harusnya terjadi. Nah, yang ketiga, melihat ke belakang frame untuk mengeksplorasi isu lebih dalam lagi. Contohnya nih, kita cari tahu tentang siapa yang produksi media tersebut, siapa yang memperoleh keuntungan, dan siapa yang rugi. Nah, gimana teman-teman? Cukup mudah ya untuk melakukan literasi media ini. Hal tersebut itu banyak membuat manfaat seperti mengasah daya analisis kita, melatih berpikir kritis kita. Nah, tapi bukan cuma itu aja, masih banyak banget manfaat dari literasi media. Contohnya nih, aku sekarang mau ngejelasin tentang manfaat dari literasi media. Yang pertama,
Literasi media ini mengoptimalkan kerja otak karena sering digunakan untuk membaca dan menulis serta menganalisis masalah di dalam media. Yang kedua, mendapat berbagai wawasan dan informasi baru dari literasi media. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan interpersonal seseorang menjadi lebih baik lagi. Yang keempat, meningkatkan kemampuan memahami makna dari suatu informasi. Yang kelima, meningkatkan kemampuan verbal seseorang atau public speaking kita ya. Yang keenam, meningkatkan kemampuan analisis dan berpikir seseorang. Yang ketujuh, membantu meningkatkan daya fokus dan kemampuan konsentrasi seseorang. Dan yang kedelapan, meningkatkan kemampuan seseorang dalam merangkai kata yang bermakna atau menulis sesuatu hal. Nah, gimana? Seru banget mempelajari literasi media kan? Oke, kalau kayak gitu, sekarang aku mau bacain inti pembahasan kita kali ini. Intinya, literasi media ini merupakan salah satu upaya menangkap dampak negatif dari media massa pada saat ini. Melakukan literasi media ini juga menciptakan generasi yang literat, yang merupakan jembatan menuju masyarakat makmur yang kritis dan peduli, sehingga tidak bereaksi secara emosional, akan tetapi mendahulukan kerasionalan atau logika serta peduli terhadap lingkungan sekitar. Nah, itu dia teman-teman kesimpulan dari aku untuk materi tentang literasi media. Ayo kita mulai untuk menerapkan literasi media di tengah-tengah masyarakat agar negara kita ini menjadi negara yang cerdas dalam memaknai media. Nah, begitu saja video saya pada kali ini. Dimohon untuk mengambil sisi positifnya, mengambil pelajarannya, dan saya memohon maaf jika ada kata-kata atau materi yang kurang sesuai. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.